Pemirsa, hari ini tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus kembali memeriksa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal Tom Lembong yang telah berstatus tersangka kasus korupsi impor gula. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus kembali memanggil mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Tom Lembong berlangsung pada hari ini 1 November 2024. Tom Lembong tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 9:58 waktu Indonesia Barat. Dan saat turun dari mobil tahanan, ia hanya tersenyum tanpa memberikan komentar. Dalam penampilannya, Tom mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan rompi tahanan, terlihat bergegas masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Harli Siregar tidak mengungkapkan rincian tentang materi pemeriksaan yang akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula yang merugikan negara sekitar 400 miliar rupiah. Selain Tom, Kejagung juga menetapkan seorang tersangka lainnya, yaitu CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Keduanya telah ditahan selama 20 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka. Harli menjelaskan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi ini mencapai kurang lebih 400 miliar rupiah, yang merupakan nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh negara melalui BUMN. Dan hal ini pun PT PPI namun dialihkan kepada 8 perusahaan swasta. Agendanya apa? Hari ini kedua tersangka direncanakan diperiksa oleh penyidik pemeriksaan lanjutan. Mengenai agendanya, kita juga masih konfirmasi kepada penyidik terkait apa. Tapi yang pasti tentu terkait peranan dari kedua tersangka dalam perkara ini, ya, seperti pasal sangkaan yang sudah disangkakan kepada kedua tersangka. Saya kira begitu, ya. Tom Lembong dan CS dijerat dengan sejumlah pasal dalam undang-undang terkait korupsi. Mereka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.